paragraf. Kalimat-kalimat topik merupakan inti gagasan yang sepenuhnya itu penulisannya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menggunakan teknik-teknik pengembangan paragraf. Tiap-tiap kalimat itu merupakan kesatuan kecil dalam karangan untuk menyampaikan suatu maksud, sedangkan paragraf merupakan kesatuan yang lebih besar yang tersusun dari satu atau lebih kalimat dan merupakan kesatuan yang utuh untuk menyampaikan suatu gagasan. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu, the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memeriksa suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, dengan menurut perurutan waktu. Perincian bahan karangan dilakukan berurutan atau kronologis. Perincian tulisan diatur semakin ke bawah semakin memberikan kesan penting, yaitu mulai kurang penting atau menarik sampai ke bagian-bagian yang paling menarik pada akhir tulisan. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda berurutan waktu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh kronologi. Pada Maret 1942, Imamura memasuki Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian, ia mengadakan inspeksi untuk markas besar dari kedua divisi lain yang masih termasuk dalam tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 di Fort de Kock, Bukit Tinggi, Sumatera Tengah, dan divisi ke-8 di Surabaya, yang telah menduduki Jawa Timur. Pada 12 Maret 1942, Imamura mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia, yang kemudian diberi nama Jakarta atau Jakarta. Penjelasan dari contoh tersebut yaitu dalam paragraf ini dipaparkan suatu keadaan tahap demi tahap berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Penulisan ini memaparkan tokoh Imamura saat mulai memasuki kota Bandung hingga pendirian markas tentara di Jakarta. Pemaparan urutan waktu yang penulis lakukan dijalin secara sistematis. Ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan suatu apa yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya dengan mengambil posisi tertentu. Pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh dalam letaknya, dalam satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antar bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca. Contoh ilustrasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun Gambir, kepadatan penumpang kereta pada arus mudik semakin hari semakin meningkat. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Menurut Kepala Stasiun Gambir, tujuan pemudik yang memanfaatkan moda transportasi kereta adalah ke kota besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KA telah menambah rangkaian gerbong kereta. Selain itu, PT KA juga mengoperasikan kereta sapu jagat. Penjelasan mengenai contoh ilustrasi keadaan yang sebenarnya terjadi di stasiun Gambir menjelang Lebaran. Keadaan stasiun itu dijelaskan dengan pemaparan kepadatan calon pemudik yang meningkat ditambah informasi dari kepala stasiun. Dengan model pemaparan seperti itu, pembaca diharapkan dapat menangkap informasi yang diinginkan penulis dengan mudah. Pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang disampaikan. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dan dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Contohnya, istilah globalisasi adalah keterkaitan dalam ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi.
yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik, pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuai yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Penganalogian ini dapat membantu menanamkan kesan terhadap tokoh yang dilukiskan itu. Contohnya, alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin, matahari, bumi, bulan, dan bintang. Perbandingan dan pengontrasan adalah teknik yang digunakan penulis untuk menjelaskan suatu dengan cara membandingkan atau mempertentangkan dua hal atau lebih. Tujuannya adalah untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Perbedaan, perbandingan, menekankan kesamaan antara dua hal, contoh, serupa dengan, sama dengan, sejalan dengan. Pengontrasan, menekankan perbedaan antara dua hal, kata-kata yang berlawanan atau kata-kata yang menunjukkan perbedaan seperti tetapi, sementara itu, di sisi lain. Contoh, anak sulungku benar-benar berbeda dengan adiknya. Wajah anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan adiknya mirip dengan saya. Dalam hal makanan, sulit membujuk si sulung untuk makan. Ia hanya menyenangi makan makanan ringan seperti kue, sedangkan adiknya hampir tidak pernah menolak makanan apapun. Namun, dalam minum obat, mereka justru bertolak belakang. Si sulung sangat mudah minum segala obat yang diberikan dokter, sedangkan adiknya harus dibujuk lebih dahulu agar mau meminumnya. Membuat pemahaman lebih jelas. Dengan membandingkan atau mempertentangkan, penulis membantu membaca memahami suatu konsep dengan lebih baik. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Teknik ini bisa digunakan untuk membandingkan dua pilihan, sehingga pembaca dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Membuat tulisan lebih menarik. Perbandingan dan pengontrasan dapat membuat tulisan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dalam mengembangkan sebab akibat, hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam perkembangannya, sebuah paragraf dapat berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Bisa jadi sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi gagasan penjelas dan sebaliknya. Jika akibat merupakan gagasan utama, pemahamannya memerlukan identifikasi rinci tentang urutan sebab-sebabnya. Sebab akibat sebagai gagasan utama dapat ditempatkan di awal atau akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama, mengemukakan alasan yang masuk akal, yang kedua, memeriksakan suatu proses, yang ketiga, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian, dan yang keempat adalah meramalkan runtunan peristiwa yang akan datang. Satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelasan yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dan penjelasan-penjelasan itu
Pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Contoh, dalam hidup sehari-hari kita perlu menyisihkan waktu untuk bermain dan beristirahat. Kamu dapat melakukan apa saja seperti menonton televisi, membaca buku dan majalah, bermain layang-layangan, bermain bulu tangkis, atau apapun sesuai kesukaanmu. Pilihlah hiburan yang sehat, yaitu suatu yang membawa manfaat dan tidak membahayakanmu. Lakukan pada waktu dan tempatnya. Saat belajar, belajarlah dan sungguh-sungguh. Saat bermain, bermainlah dengan sepenuh hati. Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola contoh. Untuk menguatkan pertanyaan yang tertuang dalam kalimat topik, penulis menjelaskan dengan contoh. Penulis memaparkan contoh waktu pemanfaatan istirahat dan waktu bermain. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf itu. Contoh, dunia manusia memerlukan di keseluruhan dunia. Manusia memerlukan kebutuhan yang sama. Manusia memerlukan udara segar dan air yang bersih. Manusia juga memerlukan tanah yang sehat dan aman untuk bercocok tanam. Semua itu telah tersedia di bumi kita yang kaya ini. Namun, mengapa semua itu sekarang sulit kita dapatkan? Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Sebagai contoh, aku pernah mengalami peristiwa banjir di lingkunganku. Peristiwa itu terjadi 1 tahun yang lalu. Hari itu aku bersiap-siap ke sekolah, namun hujan belum juga reda. Hujan sudah turun sejak kemarin sore tanpa henti. Itu hujan terlama setelah kemarau panjang. Sudah 2 minggu hujan selalu turun setiap hari, tetapi tidak sederas dan selama malam itu. Aku segan untuk berangkat, namun ayah dan ibu sudah bersiap-siap ke kantor. Ayah akan mengantarkanku terlebih dahulu. Pada contoh pengembangan dilakukan dengan cara pemanfaatan kata ganti takrif itu pada peristiwa itu yang mengacu pada peristiwa banjir di lingkunganku. Pemakaian kata ganti takrif itu dikombinasi dengan penggunaan konjungsi adversatif yang menyatakan makna perlawanan.